Kita beralih ke informasi mancanegara. Sabrina juga pemirsa, penerbangan komersial Air China mengalami musibah saat sebuah baterai tersimpan di bagasi kabin terbakar hingga membuat para penumpang panik. Ya, pihak maskapai Air China dengan nomor penerbangan CA139 langsung dibatalkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Guangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan. Ya, pemirsa, ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ya, dalam aksinya, pemirsa, mereka menuntut negara Islam lainnya mengirimkan tentara bebaskan Palestina karena Israel tidak bisa dipercaya. Sebanyak 15.000 massa aksi yang tergabung dalam Forum Ulama, Tokoh, dan Advokat Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya, ribuan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat ini membentangkan poster bertuliskan pembebasan Palestina, meminta agar negara-negara Muslim mengirimkan tentaranya. Sebelumnya, massa aksi melakukan aksi long march dari Pusdai menuju Gedung Sate. Kita harus memahami kalau ada berita di luar sana Palestina merdeka itu dapat kita katakan adalah penyesatan yang nyata karena sekarang Palestina masih tetap dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi dua negara itu adalah solusi yang hianat dan haram. Kenapa? Karena faktanya bagaimana mungkin seorang penjajah diakui negaranya. Mestinya entitas Yahudi ini bukanlah sebuah negara Israel, bukan. Mestinya hanya sebatas entitas saja. Pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini umat Islam di Palestina masih dijajah kaum Yahudi Zionis. Usai beraksi, massa membersihkan sampah di sekitar Gedung Sate. Sehingga usai aksi, halaman Gedung Sate kembali bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Ya, ada informasi terkait dengan perkembangan penyelidikan Pondok Pesantren Al-Khozini. Ya, sejumlah santri selamat dari tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat beasiswa hingga jenjang S2. Ya, dan selain itu seluruh santri ini, pemirsa, yang selamat juga akan mendapatkan trauma healing. Ini yang paling penting ya, trauma healing. Sejumlah santri korban selamat dari ambruknya Ponpes Al-Khozini akan mendapatkan beasiswa. Pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini akan memberikan beasiswa bagi santri yang mengalami luka berat dan menjadi disabilitas. Mereka juga akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama menjadi santri Al-Khozini. Selain itu, seluruh korban selamat yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing juga akan mendapatkan trauma healing. Untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik akan tetap terus kita kawal dan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa sampai di S2.
tetap kita kawal proses itu. Dan kami sudah juga menyiapkan apa itu namanya healing, apa itu? Trauma healing. Dari 104 santri selamat tragedi Al-Khozini, ada 3 santri yang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, kita harapkan tepat sasaran ya, dan trauma healing itu penting karena supaya recovery mereka gitu ya, supaya bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Dan sebelumnya, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya gedung Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Ya, sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan kembali. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.